semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di channel sosial Rockers. Jadi di video kali ini kita akan mengangkat sebuah buku yang memang udah lama terbit, udah lama publish, di mana si buku ini mengangkat tentang kehidupan pekerja sosial di berbagai macam setting. Jadi teman-teman, di video kali ini kita udah mengundang seorang narasumber yang akan membedah buku Peksos Milenial yang di dalamnya itu terdapat hipotesis-hipotesis jawaban atau pengalaman-pengalaman yang selama ini pekerja sosial sudah lakukan, baik di dalam setting pendidikan, industri, CSR, swasta, pemerintah, kesehatan. Apa saja yang ada di dalam buku, berapa harganya, di mana dapat dibeli, dan apa sih keunggulan buku itu? Jangan lupa teman-teman untuk tonton videonya sampai selesai ya, biar nggak gagal paham. Makasih. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe di channel Sosial Rocker. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfa Setiabudi, biasa dipanggil Zulfa, salah satu kontributor buku Peksos Milenial. Bersama rekan-rekan kita menyusun buku Peksos Milenial sebagai peran ataupun kiprah generasi muda dalam memberikan ataupun menjelaskan terkait dengan kiprah pekerja sosial ataupun kami dalam bidang ataupun setting masing-masing seperti itu. Saat ini saya bekerja di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai pekerja sosial, di mana di sini tugasnya adalah untuk menangani klien berbasis ataupun sifatnya adalah institusi kami namanya UPT Puskesos. Kalau menurut saya sendiri, Peksos ini memang profesi ya. Kebetulan waktu itu sebelum lahirnya undang-undang tentang pekerja sosial, peran Peksos ini sangat strategis ya, terutama dalam dunia sosial. Seringkali kita sebut adalah agent of change seperti itu. Tapi secara normatif bahwa pekerja sosial ini adalah profesi. Jadi berbicara tentang profesi ini sudah tidak lagi berbicara tentang charity, kemudian filantropi, ataupun bicara tentang volunteer, bukan, tapi adalah profesional. Jadi bicara profesional ini adalah memang bekerja dan dibayar seperti itu, atau bekerja dan mendapatkan rewards adalah semacam upah mungkin ya kalau dalam dunia kerja seperti itu. Jadi bukan profesi yang dianggap hanya relawan kemudian ikut-ikutan, tidak, tapi pekerja sosial adalah sifatnya profesional. Kemudian karena ini profesi berarti setidaknya didasari 3 hal ya. Yang pertama mungkin adalah tentang pengetahuan seperti itu, body of knowledge seperti itu, kemudian body of skill ataupun skill, kemudian body of value. Jadi ada nilai di sini. Tidak hanya 3 itu, body of knowledge, body of skill, body of knowledge, body of skill, body of value, tetapi ada satu lagi, yaitu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Jadi sertifikat kompetensi ini memang yang mencirikan bahwa pekerja sosial ini memang profesional seperti itu. Mungkin di masyarakat ada ya, PSM mungkin, pekerja sosial masyarakat gitu. Kalau pekerja sosial masyarakat ini adalah kerelawanan sosialnya seperti itu. Tapi kalau pekerja sosial menurut Undang-Undang 14 ini memang tadi sudah didasari dengan pengetahuan, keterampilan, kemudian skill, nilai, berikut juga dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Jadi memang disertifikasi terlebih dahulu, seperti ada komponen-komponen kaitannya dengan penanganan klien seperti itu, baik secara mikro, meso ataupun makro. Jadi tadi tergantung segmen ataupun tergantung pekerja sosial itu bekerja di mana seperti itu. Jadi Zulfa tidak bisa menceritakan pekerja sosial itu seperti ini loh, belum tentu seperti itu, karena seringkali ada segmen yang tadi, apakah di setting kesehatan atau di setting industri, di setting pemerintahan, di setting kesehatan, kemudian di setting community development. Nah, ini tergantung pekerja sosial itu di mana. Tentunya dalam era industri 4.0 tentunya kita tahu bahwa setiap manusia ataupun setiap orang harus mengikuti track zaman seperti itu ya. Begitu juga dengan peran serta pekerja sosial seperti itu. Mungkin beberapa di unsur-unsur ataupun di dunia-dunia pekerjaan seringkali sudah tergantikan dari yang tadinya manual kemudian jadi mesin. Bayangkan saja dulu pegawai tol itu pakai manual, sekarang pakai mesin seperti itu. Nah, sehingga
peran kami di generasi muda ini untuk mewujudkan existingnya bagaimana pekerja sosial di era industri ini tetap berjalan atau tetap eksis seperti itu. Dalam buku itu nanti akan tertulis peran dari pekerja sosial dari berbagai setting seperti itu. Mungkin saya dari setting pemerintahan, kemudian nanti akan ada penulis juga dari setting NGO, kemudian akan ada juga dari setting kesehatan, berikut juga industri, berikut juga dari setting pendidikan, dan tidak lupa dari setting yang lainnya seperti itu. Nanti akan tergambar dalam buku Pexos Millennium yang akan kita lihat nanti di dalamnya seperti apa. Seperti itu. Dasar dari kenapa pekerja sosial milenial ini berkumpul seperti itu untuk menggagas perlu adanya buku yang dikarang oleh dari kami ini yang milenial. Sebenarnya untuk menggagas penulis buku Pexos Milenial pertama ini, yang pertama diawali oleh Kang Alamsyah. Jadi Kang Alamsyah ini pekerja sosial yang kebetulan punya kerjasama seperti itu, pekerja sosial yang salah satu yang aktif. Begitu juga dengan Kang Zaki Fasya, beserta dengan beberapa yang lain. Sebenarnya mulainya ini memang ada open recruitment seperti itu. Jadi open recruitment, kemudian beberapa orang mendaftar, kemudian membuat semacam esai ataupun kalimat beberapa halaman seperti itu yang kemudian diseleksi, setelah seleksi akhirnya diumumkan gitu. Waktu itu hampir banyak sekali yang mendaftar, tapi yang diambil 22 penulis dari buku Pexos Milenial ini yang terpilih. Jadi memang 22 ini segmentasinya masing-masing sesuai dengan kiprah dalam dunia masing-masing. Jadi kita berupaya untuk menggambarkan sejelas mungkin sebenarnya pekerja sosial itu seperti apa dan bagaimana gitu di lapangan sesuai dengan settingnya. Keunggulan dari buku Pexos Milenial ini sangat banyak sekali ya. Mungkin beberapa buku yang sebelumnya yang pernah dibaca oleh teman-teman lebih kepada teori mungkin ya, tapi di sini yang kami buat ini lebih kepada menggambarkan secara teknis di lapangan seperti itu. Jadi di buku itu nanti akan berisi tentang hal-hal apa yang dilakukan, berikut juga kiprah-kiprah, kemudian best practice, berikut juga cerita-cerita, keluh kesah seperti itu dan motivasi. Tentunya dalam buku itu nanti akan sangat komplit sekali, akan digambarkan oleh para penulis. Salah satunya dari saya sendiri akan menggambarkan kita dengan perjalanan ataupun jejak dari kami memulai untuk bekerja, kemudian saat kuliah, gitu juga dengan beberapa momen-momen yang sangat tidak terlupakan, sehingga kami sangat senang sekali ataupun sangat bangga sekali menjadi pekerja sosial. Untuk pembelian buku ini teman-teman sangat simpel sekali. Teman-teman bisa buka di Instagram @pexos.id. Nanti teman-teman bisa DM di sana untuk pemesan buku Pexos Milenial. Atau teman-teman juga bisa untuk buka Instagram saya. Teman-teman bisa diklik dalam Instagram @zulfabudi. Nanti di sana akan ada grup bit.ly garing pemesanan buku Pexos Milenial. Teman-teman klik, nanti bisa kami pesan. Kebetulan untuk buku ini memang terbatas. Di batch pertama kami mencetak 200. Kebetulan langsung habis waktu itu di pre-order pertama. Kemudian karena masih ada pre-order kedua, banyak sekali yang teman-teman yang pesan, ini kita pesan lagi 400. Jadi total buku itu ada 600 buku, dan 600 buku ini didistribusikan melalui dropship seperti itu. Seperti di Jawa Tengah sudah di cover di dropship Boyolali, kemudian di Jawa Barat ada dropship Bandung, kemudian di Jakarta dropship Jakarta, di Jawa Timur ada dropship Sidoarjo, dan Jayapura ada juga. Begitu juga dengan dropship yang lain, seperti juga di Balikpapan seperti itu. Jadi siapa dropshipnya kami juga penulis sendiri. Jadi selain buku ini diperkenalkan oleh seluruh Indonesia seperti itu, berikut juga penulis-penulis ini berasal dari berbeda tempat, sehingga untuk pemasarannya juga kami sendiri seperti itu. Jadi teman-teman bisa dipesan di Instagram @pexos.id, atau teman-teman bisa klik @zulfabudi tadi melalui bit.ly pemesanan buku Pexos Milenial. Kalau untuk harganya mungkin sangat terjangkau ya, hanya Rp65.000, belum termasuk ongkir. Di batch pertama sudah habis, di batch kedua mungkin tinggal beberapa buku saja di masing-masing dropship. Tapi teman-teman jangan khawatir,
kalau memang berminat untuk pesan, teman-teman bisa buka saja di sana. Setelah melakukan pemesanan, nanti kami dari tim buku Pexos Milenial akan berupaya untuk mencetak kembali seperti itu sesuai dengan jumlah pesanan. Nah, jadi kalau untuk biaya, teman-teman pre-order satu pun sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau teman-teman memang bermaksud ingin dapat murah, kemudian ingin menjadi reseller, nah kita juga ada program untuk reseller. Harga bukunya itu adalah 55.000, tetapi dengan catatan pembeliannya jumlahnya 10 buku. Seperti itu. Kami akan berikan harga reseller seperti itu. Jadi teman-teman pesan 10 buku, nanti kami akan hargai satu bukunya dengan harga 55. Kalau untuk pengiriman dropshipnya tadi sebenarnya ada 6 dropship ya. Yang pertama adalah dari Boyolali, kemudian dari Bandung, kemudian dari Jakarta, kemudian dari Sidoarjo, kemudian ada juga dari Tangerang, ada dari Papan, satu lagi 8 berarti ya, satu lagi dari Jayapura. Jadi buku ini memang kalau memang tidak habis seringkali kita oper ya. Misalnya di Bandung ini sudah habis nih, sold out, begitu dari Boyolali ini. Nah, dari Tangerang masih ada buku, kirim lagi ke Boyolali. Oh, dari Jakarta masih ada buku, ambil lagi Boyolali. Keluh kesah apa ya, cerita-cerita tentang buku ini mungkin ya. Jadi buku ini tuh dulu sempat di launching. Jadi yang hadir banyak sekali waktu itu, sekitar 4.000 kalau nggak salah ya, yang hadir 4.400. Saya lupa Di mana? Di online waktu itu. Jadi memang sempat ada semacam seremonial, berikut juga akan ada kegiatan juga di sana tentang launching buku Pexos Milenial. Itu juga ada sertifikatnya. Di sana juga kita membagikan door prize, ada buku, kemudian ada voucher, ada voucher diskon, seperti macam-macam gitu. Jadi memang buku ini adalah buku pertama kali launching oleh kami generasi milenial seperti itu. Di antara mungkin yang sudah banyak senior gitu, yang mungkin orang-orang berkata generasi kolonial mungkin ya. Nah, kami ini adalah sebuah terobosan kami generasi milenial untuk memperkenalkan seperti itu, bahwa walaupun mungkin secara pengalaman kami kurang atau belum cukup, tapi kami berusaha untuk menggambarkan seperti itu pada teman-teman kaitan dengan buku ini seperti itu. Kemudian hal-hal yang kocak memang waktu pengiriman buku ya, jadi macam-macam. Waktu itu dari dropship Wonosobo pernah memesan buku, itu langsung dikoordinir oleh koordinator PKH seperti itu waktu itu. Jadi karena rata-rata program harapan pendampingnya itu adalah pekerja sosial, jadi mereka memesan bareng-bareng gitu. Jadi di situ ada yang pesan bareng, kemudian sudah dikirimkan, tapi ada yang kurang begitu. Sementara kan ongkos untuk mengirim ke sana itu mahal juga gitu. Jadi itu yang menjadi cerita-cerita yang broken gitu. Terus ada juga yang tiba-tiba minta ditandatangani gitu. Sementara kita kan perlusnya banyak gitu, nggak cuma satu. Jadi ada gimana teh? Ya saya request pengen ditandatangani oleh Kang Randy. Misalnya waktu itu salah satu bekerja di Save the Children, kebetulan salah satu penulis juga. Randy waktu itu juga diminta. Sementara Kang Randy posisinya di Jakarta gitu. Sementara bukunya itu di Bandung. Jadi apakah bukunya mau dikirim ke Jakarta dulu, apakah kemudian dikirim ke Wonosobo gitu. Jadi kesannya memang agak susah juga gitu untuk memenuhi permintaan dari pelanggan gitu, atau dari teman-teman yang pengen baca. Itu sih sedikit kesannya ataupun senangnya gitu. Mungkin ini ya, ini saya perlihatkan bukunya, Pexos Milenial seperti itu, kiprah generasi milenial dalam dunia pekerjaan sosial. Jadi harapannya memang buku ini menjadi salah satu sumber teman-teman, terutama menjawab kegalauan. Pexos mau ngapain sih? Ini adalah jawabannya di sini. Ada banyak sekali penulis di sini, bukan hanya saya, tapi saya juga masuk dalam salah satu di sini, di penulisnya. Nah, teman-teman bisa akan menjawab di sini seperti itu. Di sini banyak sekali, tebel ya, halamannya tebel, kemudian ada 260 lembar. Nah, 260 lembar jawaban tantangan tadi, jawaban kebingungan, jawaban tantangan, kegalauan, kegundahan, kegelisahan, itulah han gitu. Jadi ini menjadi sebuah solusi, salah satu solusi mungkin dari teman-teman menjawab kegalauan tersebut.
Misalnya teman-teman saat ini ngambil D4 pekerjaan sosial misalnya, atau ngambil jurusan kesehatan sosial gitu. Apa sih jadi Peksos mau apa sih? Apa sih? Teman-teman lihat aja di sini. Karena Peksos bukan hanya soal ngurusin klien, bukan, tapi banyak sekali ternyata setelah. Jadi nanti teman-teman setelah baca buku ini harapannya clear, make it clear. Gitu. Oke.